Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu, Aulia, seorang insinyur mesin berusia 28 tahun, melihat mobil hipercar mewah Koenigsegg Jesko melaju kencang di jalan tol basah. Tiba-tiba, ban depan mobil itu meledak, membuatnya berputar liar menuju pembatas jalan. Tanpa pikir panjang, Aulia yang kebetulan mengendarai motor di belakang, melompat turun dan berlari menghampiri, menggunakan pengetahuan tekniknya untuk memandu pengemudi menghentikan mobil sebelum menabrak truk besar yang mendekat. Pengemudi itu adalah Sari, pewaris miliarder berusia 32 tahun dari keluarga konglomerat properti terkenal di Indonesia. Sari keluar dari mobil dengan wajah pucat, tangannya gemetar, dan langsung memeluk Aulia sebagai ungkapan terima kasih. "Anda menyelamatkan nyawa saya," bisik Sari, suaranya bergetar. Tapi malam itu bukan akhir dari pertemuan mereka, itu adalah awal dari rahasia yang akan mengguncang dunia mereka. Aulia pulang ke apartemen kecilnya di pinggiran Jakarta dengan pikiran berputar-putar. Sebagai seorang lesbian yang selama ini menyembunyikan orientasi seksualnya dari keluarga konservatinya di Jawa Tengah, ia tidak pernah membayangkan bertemu seseorang seperti Sari. Keluarganya, yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional Islam, selalu mendesaknya untuk menikah dengan pria baik-baik. "Kamu sudah 28, Aulia. Jangan buat ibu malu," kata ibunya setiap kali menelepon. Tapi Aulia tahu, hatinya tidak pernah tertarik pada pria. Ia pernah mencoba berkencan dengan seorang rekan kerja laki-laki untuk memuaskan keluarga, tapi itu berakhir dengan rasa bersalah yang mendalam. Keesokan harinya, Sari menelepon Aulia. "Saya ingin bertemu untuk berterima kasih dengan benar," katanya. Mereka bertemu di sebuah cafe mewah di kawasan Stubd. Sari, dengan gaun merah yang elegan, menceritakan bagaimana ia hampir mati karena kelelahan mengemudi setelah pertengkaran hebat dengan ayahnya. "Ayah saya ingin saya menikah dengan anak mitra bisnisnya. Tapi saya tidak bisa." Sari ragu sejenak, lalu melanjutkan, "Saya seperti Anda, Aulia. Saya menyukai wanita." Pengakuan itu seperti petir di siang bolong. Aulia merasa jantungnya berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Mereka berbincang berjam-jam, berbagi cerita tentang perjuangan melawan ekspektasi masyarakat Indonesia yang masih melihat homoseksualitas sebagai tabu. Sari menceritakan bagaimana ia pernah dipaksa mengikuti terapi konversi oleh keluarganya, yang membuatnya trauma. "Mereka bilang itu dosa, tapi bagaimana bisa cinta menjadi dosa?" tanya Sari dengan mata berkaca-kaca. Hubungan mereka berkembang cepat. Aulia mulai sering mengunjungi rumah Sari di kawasan elit Pondok Indah. Di sana, di balik tembok tinggi dan penjaga keamanan, mereka bisa bebas menjadi diri sendiri. Tapi rahasia ini membawa beban. Aulia mulai berbohong pada keluarganya tentang pekerjaan lembur yang sebenarnya adalah kencan dengan Sari. Setiap kali ibunya menelepon, Aulia merasa seperti pengkhianat. "Kapan kamu bawa calon suami pulang?" tanya ibunya. Aulia hanya bisa menjawab dengan senyum palsu di telepon. Suatu hari, ayah Sari, Bapak Hadi, seorang pengusaha sukses yang dikenal konservatif, mulai curiga. Ia melihat Sari sering tersenyum saat memegang ponselnya. "Siapa yang membuatmu bahagia begitu?" tanyanya. Sari berbohong, bilang itu teman bisnis. Tapi Hadi menyewa detektif swasta untuk mengawasi putrinya. Detektif itu melaporkan bahwa Sari sering bertemu dengan seorang wanita bernama Aulia. Konfrontasi pertama terjadi di ruang makan keluarga Sari. Hadi melempar oto-oto Aulia dan Sari bersama ke meja. "Apa ini? Kamu malu-maluin keluarga," bentaknya. Sari menangis, tapi Aulia, yang kebetulan ada di sana, berdiri tegar. "Ini cinta kami, Pak. Tolong pahami," kata Aulia. Hadi marah besar,
mengusir Aulia dan mengancam akan memutus warisan Sari jika ia melanjutkan hubungan itu. Aulia pulang dengan hati hancur. Ia duduk di kamarnya, memikirkan pilihan-pilihannya. Apakah ia harus mundur untuk menyelamatkan Sari dari kemiskinan? Atau bertahan dan menghadapi badai? Malam itu ia menelepon Sari. "Kita harus hati-hati," katanya. Tapi Sari menjawab, "Aku tidak mau hidup dalam ketakutan lagi. Aku pilih kamu." Tekanan dari keluarga Aulia juga meningkat. Adiknya, Rina, yang tinggal bersama orang tua, mulai curiga. "Kak, kamu sering keluar malam. Ada apa?" tanya Rina saat berkunjung. Aulia berbohong lagi, tapi rasa bersalah semakin menumpuk. Ia mulai mengalami insomnia, mempertanyakan apakah cinta ini layak untuk segala pengorbanan. Di tempat kerja, Aulia yang bekerja di sebuah perusahaan otomotif mulai terganggu. Rekan kerjanya noticing perubahan sikapnya. "Kamu kelihatan capek, Lia," kata bosnya. Aulia hanya mengangguk, tapi dalam hati, ia tahu ini karena konflik batinnya. Apakah ia egois karena menarik Sari ke dalam kehidupan sederhananya? Sari, di sisi lain, mulai memberontak terhadap ayahnya. Ia menolak pertemuan dengan calon suami yang diaturkan. "Aku tidak akan menikah dengan pria," katanya tegas. Hadi shock, tapi Sari tidak mundur. Ini adalah titik balik baginya, tapi juga awal dari pengkhianatan yang lebih besar. Setelah konfrontasi dengan ayahnya, Sari memutuskan untuk pindah sementara ke apartemen Aulia. "Aku butuh ruang," katanya pada Hadi. Ayahnya marah, tapi Sari sudah muak dengan kontrolnya. Di apartemen kecil Aulia, mereka hidup seperti pasangan biasa, memasak bersama, menonton film, dan berbagi mimpi. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Sari, yang terbiasa dengan kemewahan, mulai merasakan kesulitan hidup sederhana. "Aku tidak biasa naik angkot," candanya suatu hari, tapi di balik itu ada keraguan. Aulia sementara itu semakin tertekan oleh keluarganya. Ibunya datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan, membawa calon suami untuk Aulia, seorang dokter muda bernama Andi. "Ini untuk kebaikanmu, Nak," kata ibunya. Aulia panik. Ia harus berpura-pura senang bertemu Andi, sementara Sari bersembunyi di kamar mandi. Setelah ibu dan Andi pergi, Aulia menangis di pelukan Sari. "Aku tidak bisa terus begini. Aku harus bilang yang sebenarnya." Tapi mengatakan yang sebenarnya berarti risiko besar. Di Indonesia, meskipun homoseksualitas tidak ilegal, diskriminasi sosial sangat kuat. Aulia takut diusir dari keluarga, kehilangan pekerjaan, atau bahkan menjadi korban kekerasan. Sari meyakinkannya, "Kita hadapi bersama." Mereka memutuskan untuk bertemu keluarga Aulia di kampung halaman. Perjalanan ke Jawa Tengah penuh ketegangan. Di rumah orang tua Aulia, suasana awalnya hangat. Tapi saat makan malam, Aulia mengumpulkan keberanian. "Bu, Pak, aku punya pengakuan. Aku suka wanita. Dan ini Sari, pacarku." Ruangan hening sejenak, lalu meledak. Ayah Aulia bangun marah, "Kamu gila. Ini dosa besar." Ibunya menangis, "Kamu bikin kami malu di depan tetangga." Rina, adiknya, terdiam shock. Mereka diusir malam itu juga. Aulia dan Sari kembali ke Jakarta dengan hati hancur. "Apa yang aku lakukan?" gumam Aulia. Sari memeluknya, "Kamu memilih kebahagiaanmu." Tapi pengakuan itu membawa konsekuensi. Keluarga Aulia memutus hubungan, dan rumor mulai menyebar di kampung. Teman-teman lama Aulia mulai menjauh. Sementara itu, Hadi tidak tinggal diam, ia menggunakan pengaruhnya untuk menekan Aulia. Bos Aulia tiba-tiba memanggilnya, ada keluhan dari klien besar. "Kamu harus mundur."
Aulia tahu ini ulah Hadi. Ia kehilangan pekerjaan, dan sekarang mereka bergantung pada tabungan Sari. Ini tidak adil, kata Aulia marah. Sari merasa bersalah, ini karena aku. Konflik internal Sari mulai muncul. Ia mulai ragu apakah ia bisa meninggalkan kemewahan keluarganya. Suatu malam, ia diam-diam bertemu ayahnya. Kalau aku putus dengan Aulia, apa ayah kembalikan semuanya? Tanya Sari. Hadi mengangguk, tentu, nak. Dan aku atur pernikahanmu. Sari pulang dengan hati bimbang. Apakah ia akan mengkhianati Aulia? Pagi harinya, Sari bilang pada Aulia, aku perlu waktu sendirian. Aulia curiga, tapi membiarkan. Sari pergi ke hotel mewah, memikirkan pilihan. Di sana, ia bertemu dengan mantan pacarnya, seorang wanita bernama Maya, yang dulu ditinggalkannya karena tekanan keluarga. Maya bilang, kamu selalu pilih yang aman, Sari. Jangan ulangi kesalahan itu. Tapi Sari tergoda. Ia menelepon ayahnya, setuju untuk putus dengan Aulia sebagai ganti warisan. Ini untuk masa depan kita, bohongnya pada diri sendiri. Saat kembali ke apartemen, ia bilang pada Aulia, kita harus pisah. Ini terlalu berat. Aulia shock, kenapa? Karena uang. Mereka bertengkar hebat, Aulia menangis, kamu khianati aku. Sari pergi, meninggalkan Aulia sendirian. Aulia jatuh ke dalam depresi, minum-minum di bar. Di sana ia bertemu Rina, adiknya, yang datang mencarinya. Kak, aku dukung kamu. Tapi ibu sakit karena ini. Aulia merasa lebih bersalah. Ia memutuskan untuk mencari pekerjaan baru, tapi dengan rekam jejaknya yang sekarang tercemar, sulit. Sari kembali ke rumah ayahnya, merasa hampa. Ia dipaksa bertemu calon suami, tapi hatinya masih pada Aulia. Malam-malam ia menangis, memikirkan pengkhianatannya. Apa aku salah, gumamnya. Hadi melihat perubahan itu, tapi ia tegas, ini demi keluarga. Beberapa bulan berlalu, Aulia mulai bangkit. Ia dapat pekerjaan baru di sebuah startup otomotif kecil di Bandung. Hidupnya sederhana, tapi bebas dari tekanan. Tapi kenangan tentang Sari masih menghantui. Suatu hari, ia melihat berita, pewaris miliarder Sari akan menikah dengan pengusaha muda. Aulia hancur lagi. Dia benar-benar pilih uang, pikirnya. Sari, di sisi lain, semakin menderita. Persiapan pernikahan dengan calon suami, seorang pria bernama Rea, membuatnya muak. Rea baik, tapi Sari tidak mencintainya. Ia mulai minum obat tidur untuk melupakan Aulia. Ayahnya noticing, kamu harus kuat, Sari. Tapi Sari tahu, ini bukan kehidupan yang ia inginkan. Konflik mencapai puncak saat pesta pertunangan. Di sana, Sari melihat Aulia di antara tamu, ternyata Aulia diundang oleh teman Rea yang kebetulan kenal Aulia dari dunia otomotif. Mereka bertemu di taman belakang. Kenapa kamu di sini? Tanya Sari. Aulia dingin, untuk lihat betapa bahagianya kamu. Sari menangis, aku salah, Lia. Aku takut kehilangan segalanya. Mereka berpelukan, tapi Rea melihat. Ia marah, apa ini? Sari mengaku, aku cinta Aulia, bukan kamu. Rea shock, tapi ia mundur dengan hormat. Hadi mendengar keributan, datang marah besar. Kamu hancurkan semuanya, bentaknya pada Sari. Ia memutus warisan Sari di depan semua tamu. Malam itu, Sari diusir dari rumah. Ia pergi ke Bandung mencari Aulia. Makan aku, katanya di depan pintu. Aulia ragu, kamu khianati aku sekali, bisa lagi. Tapi cinta mereka kuat. Mereka memutuskan untuk mencoba lagi, tapi kali ini dengan hati-hati. Tapi masalah belum selesai. Keluarga Aulia masih menolak.
Ibunya sakit parah, dan Rina bilang, ibu ingin lihat kamu sebelum. Tapi tanpa Sari. Aulia dihadapkan pilihan, pergi sendirian atau bawa Sari. Ia pilih bawa Sari, ini bagian dari aku, Bu. Di rumah sakit, ibunya menangis, kenapa kamu begini? Tapi melihat ketulusan Sari, ibunya mulai melunak. Kalau kamu bahagia, mungkin aku bisa terima. Ayah Aulia masih keras, tapi Rina menjadi jembatan. Ia meyakinkan ayah, kakak kita baik, Pak. Jangan biarkan prasangka hancurkan keluarga. Perlahan, keluarga mulai berdamai, meski dengan syarat, jangan publikasikan hubungan itu. Sari dan Aulia mulai membangun hidup baru. Sari bekerja sebagai konsultan bisnis, meninggalkan kemewahan. Tapi masyarakat sekitar mulai bergosip. Di Bandung, tetangga mulai menjauh. Suatu hari, Aulia dihadang sekelompok pemuda di jalan. Lesbi. Pulang ke neraka, seru mereka. Aulia takut, tapi Sari datang membela. Ini hak kami, katanya tegas. Insiden itu membuat mereka memikirkan pernikahan. Di Indonesia, pernikahan sesama jenis tidak legal, tapi mereka ingin komitmen. Mereka merencanakan pernikahan rahasia di sebuah ila di Bali, hanya dengan teman-teman dekat. Tapi rencana bocor. Hadi, yang masih marah, tahu dari detektinya. Ia datang ke Bali, mencoba hentikan. Kamu akan menyesal, katanya. Sari tegas, ini pilihan aku, ayah. Hadi pergi, tapi hatinya mulai goyah. Pernikahan rahasia berlangsung indah di pantai Bali. Hanya 10 orang hadir, termasuk Rina. Aulia dan Sari bertukar cincin, berjanji selamanya. Dalam suka dan duka, kata mereka. Tapi kebahagiaan itu singkat. Keesokan harinya, foto pernikahan bocor ke media sosial. Pewaris miliarder nikah sesama jenis, judul berita. Badai media datang. Sari dan Aulia menjadi sorotan. Keluarga Sari malu besar, saham perusahaan turun. Hadi menelepon Sari, kamu hancurkan nama keluarga. Sari menjawab, ini nama aku juga, ayah. Aulia kehilangan pekerjaan lagi karena tekanan publik. Mereka pindah ke Yogyakarta mencari kedamaian. Tapi diskriminasi mengikuti. Di sana mereka bergabung dengan komunitas lokal, belajar bertahan. Aulia mulai menulis blog tentang pengalamannya, berbagi cerita untuk menginspirasi orang lain. Cinta bukan dosa, tulisnya. Tapi konflik internal kembali. Sari mulai merindukan keluarganya. Ia diam-diam bertemu Hadi. Ayah, aku minta maaf atas kerugian bisnis. Hadi melunak, aku salah memaksamu. Tapi masyarakat tidak akan terima. Mereka berdamai, tapi Hadi minta Sari kembali membantu bisnis, tanpa Aulia. Sari dihadapkan pilihan lagi. Ia bilang pada Aulia, ayah minta aku kembali. Aulia marah, lagi. Kamu pilih dia atau aku? Sari menangis, aku pilih kamu, tapi aku butuh keluarga juga. Mereka bertengkar, Aulia pergi keluar rumah. Di luar, Aulia bertemu Maya, mantan Sari. Maya bilang, Sari selalu ragu. Kamu layak yang lebih baik. Aulia tergoda, tapi ia sadar ia masih cinta Sari. Ia pulang, mereka berdamai. Kita bangun semuanya bersama, kata Aulia. Tahun berlalu, mereka mulai sukses. Aulia mendirikan bengkel otomotif khusus wanita, Sari membantu manajemen. Tapi tekanan sosial tetap. Suatu hari, petisi online menyerang mereka, menuntut penutupan bisnis. Ini melawan norma, kata petisi itu. Mereka hadapi dengan demo dukungan dari komunitas LGBT. Di depan media, Aulia berpidato, kami hanya ingin hidup damai. Cinta kami bukan ancaman. Pidato itu viral, membawa dukungan dari selebriti dan aktivis.
Hadi akhirnya datang. Ia melihat betapa kuatnya Sari. "Aku bangga padamu," katanya. Keluarga bersatu kembali, meski dengan syarat. Dengan dukungan keluarga, Sari dan Aulia semakin kuat. Bisnis mereka berkembang menjadi simbol perjuangan di Indonesia. Tapi tidak semua mudah. Aulia mengalami serangan panik karena trauma masa lalu. Sari mendukungnya melalui terapi. "Kita bayar harga ini bersama," katanya. Suatu hari, Rina datang dengan kabar, "Ibu ingin ketemu." Di Jawa Tengah, Ibu Aulia sudah sehat, dan ia menerima Sari. "Makan Ibu, nak." "Ibu salah." Mereka menangis bersama, keluarga utuh lagi. Tapi masyarakat luas masih berdebat. Berita tentang mereka memicu diskusi nasional tentang hak LGBTI. Beberapa mendukung, yang lain menentang. Sari dan Aulia menjadi aktivis, berbicara di seminar. "Perubahan dimulai dari kita," kata mereka. Di akhir perjalanan, mereka duduk di pantai Bali, tempat pernikahan mereka. "Apa kita benar?" tanya Aulia. Sari tersenyum, "Ya, meski mahal harganya." Apakah pengkhianatan demi keluarga bisa dibenarkan jika akhirnya membawa rekonsiliasi?